Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Zanin Nu'man, calon guru penggerak Angkatan 4 dari Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di kota Yogyakarta tanggal 2 Mei tahun 1889. Nama asli beliau adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau dinobatkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional yang tanggal lahirnya 2 Mei dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan. Beliau mengatakan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Banyak orang yang mengatakan bahwa pendidikan itu mengisi, tetapi sebenarnya pendidikan itu adalah menuntun. Seperti kita menuntun anak kecil yang sedang berlatih berjalan, potensi berjalan sebetulnya sudah ada pada anak itu, kita hanya menuntun agar dia bisa berdiri tegak, bisa melangkah sendiri dan tidak terjatuh. Bukan kita yang membuat dia berjalan, dia sebenarnya sudah punya potensi untuk berjalan, kita hanya mengawal menuntunnya sehingga dia bisa berjalan. Jadi pendidikan itu menuntun, membangkitkan potensi anak sehingga dia menjadi manusia seutuhnya yang selamat dan bahagia. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah pendidikan itu harus menghargai keunikan, maka pendidikan harus memerdekakan. Dalam hal ini Ki Hajar Dewantara mengibaratkan seorang pendidik itu ibarat petani. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai, ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Bila biji ditempatkan di tanah yang subur, mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji itu bukan biji yang berkualitas, tetapi tetap akan tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Begitu juga sebaliknya, meskipun biji itu adalah biji yang berkualitas baik, namun ketika tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari yang baik serta tangan dingin dari Pak Tani, maka biji itu mungkin bisa tumbuh, namun tidak bisa tumbuh secara optimal. Seorang petani juga tidak bisa memaksa biji jagung untuk tumbuh menjadi padi, ataupun sebaliknya. Maka yang padi biarlah tumbuh menjadi padi, yang jagung biarlah tumbuh menjadi jagung, dan jangan pula memelihara jagung dengan ilmu memelihara padi. Jadi masing-masing itu sesuai dengan kodratnya. Begitu juga dengan anak didik kita, biarkanlah ia tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan potensinya masing-masing. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang selanjutnya adalah filosofi yang sangat populer di dunia pendidikan, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Ing ngarsa sung tulodo diartikan ketika kita di depan, kita harus bisa menjadi contoh. Menjadi public figure harus bisa menjadi contoh. Menjadi seorang pemimpin harus bisa menjadi contoh bagi anak buahnya. Termasuk menjadi seorang guru harus bisa menjadi contoh bagi anak didiknya. Jadi sebagai seorang pendidik, kita harus memberikan teladan yang baik bagi anak didik kita agar anak kita memiliki perilaku yang baik pula. Itulah yang disebut dengan ing ngarsa sung tulodo. Selanjutnya ing madya mangun karso. Ing madya diartikan di tengah. Bila seorang guru berada di antara anak didiknya, maka guru tersebut harus mampu memberikan inspirasi dan motivasi bagi anak didiknya, sehingga anak didik diharapkan bisa lebih maju dalam belajar. Inspirasi dan motivasi yang diberikan seorang guru dapat memberikan semangat dan memacu anak didik untuk lebih giat karena merasa diperhatikan dan selalu mendapatkan pikiran-pikiran yang positif dari gurunya. Itulah yang disebut dengan ing madya mangun karso. Selanjutnya tutwuri handayani. Tutwuri itu diartikan di belakang.
Lalu apa yang dilakukan kalau kita sedang di belakang? Yaitu handayani. Handayani itu memberikan dorongan, mendukung. Jadi seorang guru harus memberikan dorongan moral, dukungan, dan semangat bagi peserta didiknya. Demikian filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Mudah-mudahan bisa kita pahami, mudah-mudahan bisa kita terapkan, sehingga pendidikan kita akan semakin maju dan semakin berkualitas. Maju terus pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.